sahabat cerdas semua, jumpa lagi bersama dengan Naya di sini. Kali ini Naya telah bersama-sama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, Pak Dani. Nah, Pak, sebelum kita lanjut, mungkin Bapak bisa memperkenalkan nama Bapak lebih jelasnya dan biar kita bisa kenal. Tak kenal maka tak sayang kan, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih ya. Kita dipercayakan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. Kita nama lengkap Daniel Edward Indei Esos MSc. Kita menjabat sejak April 2020 sampai saat ini. Oke, baik. Jadi kita sapa Pak Dani ya, supaya lebih akrab. Ya. Oke, baik sahabat cerdas, kali ini Naya bersama dengan Pak Dani kita akan membahas sedikit tentang program literasi. Siapa yang tidak mengenal tentang, tidak pernah mendengar kata literasi? Pasti kata literasi sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Tapi sebenarnya apa itu literasi? Apa mungkin program-programnya? Bagaimana literasi dia bisa ada dan tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat? Lebih lengkapnya kita akan dengarkan secara bersama-sama dengan Pak Dani selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. Tapi Pak, mohon maaf sebelum kita melanjutkan pada pertanyaan-pertanyaannya ini, mohon mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait dengan penutupan kegiatan lomba di atas yang telah kita ikuti bersama-sama tadi. Ya, jadi tadi beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan sebuah kegiatan yaitu penutupan lomba-lomba bidang perpustakaan tingkat Provinsi Maluku tahun 2021. Pada lomba-lomba ini ada 4 jenis lomba. Yang pertama itu lomba bertutur tingkat SD MI, kemudian lomba perpustakaan desa dan kelurahan, kemudian ketiga lomba perpustakaan sekolah, dan yang keempat lomba pustakawan berprestasi terbaik. Ya, jadi ada 4 jenis mata lomba. Nah, pada lomba ini kita pembukanya itu pada 25 Mei 2021 dan kegiatannya berlangsung hari ini penutupan. Dari keempat mata lomba ini kita sudah dapat pemenangnya seperti tadi diumumkan. Ya, itu untuk masing-masing lomba ada pemenang pertama, kedua, ketiga, dan harapan 1, harapan 2, harapan 3. Ya. Nah, nanti dari pemenang yang juara 1 akan mewakili Maluku di tingkat nasional. Misalnya untuk lomba bertutur tingkat SDMI, itu mereka siswa yang menang dari SD latihan SPG itu mewakili Provinsi Maluku dan akan ikut lomba pada tanggal 6 September 2021 ya. Minggu depan ya Pak. Kemudian untuk lomba perpustakaan desa itu pemenangnya perpustakaan desa Tunas Mekar, Desa Kuralele, Kecamatan Teonila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. Itu akan ikut lomba pada tanggal 8 September. Secara virtual ya, dua-duanya secara virtual. Ya, karena kondisi pandemi tidak bisa mereka ke Jakarta. Iya, betul sekali. Sebelum pandemi itu biasanya ke Jakarta. Ya. Iya. Ikut lomba di Jakarta, tapi karena kondisi pandemi dilakukan secara virtual. Sementara untuk lomba pustakawan itu ditunda sampai bulan Maret 2022 karena kondisi pandemi juga. Tapi dari Maluku untuk pustakawan ini dari sisi perlengkapan persyaratannya, administrasinya, Provinsi Maluku dapat yang terbaik. Luar biasa. Nomor 1 ya. Iya. Mudah-mudahan saat mempresentasikan ya itu bisa dapat yang terbaik juga. Nah, kita butuh dukungan doa, support Betul sekali. Ibu Rahma ya, dari Pengadilan Agama Ambon. Ya. Luar biasa. Ya, jadi yang ikut lomba ini tidak terbatas hanya pada Dinas Perpustakaan saja. Ya, sudah ikut ada dari tadi Pengadilan Agama, ada dari Madrasah Aliyah, ada dari SMA, dan juga ada dari desa-desa untuk perpustakaan desanya. Jadi sudah variatif.
aksesnya sudah terbatas. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan langsung ya Pak dengan Iya. beberapa pertanyaan. Oke Pak, tadi dalam lomba-lomba dan juga yang tadi sudah disampaikan, pertanyaan pertama yang ingin kita tanyakan ini Pak, apa yang dimaksud dengan program literasi yang sudah kita sering dengar, dan mengapa program literasi ini diadakan Pak? Ya, jadi program literasi ini kita sudah giatkan terutama dengan Perpustakaan Nasional di dalam sebuah program yang dicanangkan dari 2018 khusus di lingkungan Perpustakaan Nasional yang diturunkan sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Itu namanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, selama ini kan yang kita tahu kalau orang berbicara tentang perpustakaan, orang pasti tahu datang baca buku, Ya, betul pinjam sekali. buku, berhadapan dengan rak buku dengan Hanya sebatas itu saja sebatas Pak, itu betul ya. sekali. Orang tahu kan? Iya. Tetapi dengan program literasi berbasis inklusi sosial ini justru semakin meluas. Pengertiannya juga sangat luas. Jadi kalau menurut Perpustakaan Nasional, bicara tentang literasi itu ada 4 tingkatan. Yang pertama itu kemampuan seseorang atau individu dalam dia mengkoleksi bahan bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tahap kedua, kemampuan seseorang untuk memahami apa yang tersirat dari yang tersurat itu. Jadi dia mampu setelah baca dia mampu untuk memahami, Iya, betul sekali. menganalisis, ya kan? Kalau sekedar baca ya Semua tidak ada orang tindakan bisa, juga, betul nah, sekali. semua orang bisa ya. Iya. Yang kedua itu mampu memahami, kemudian dia bisa menganalisisnya. Tahapan yang ketiga yaitu dia mampu untuk menemukan ide, gagasan baru, teori atau inovasi-inovasi baru. Itu ketiga. Jadi ketika dia sudah kumpul koleksinya, bahan bacaannya, dia baca, pelajari, memahami, menganalisis, memahami, kemudian di situ kan muncul ide, Iya. muncul gagasan. Gagasan Pak. Nah, ada inovasi-inovasi, ada kreativitas yang baru. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia mampu untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat. Ya kan? Iya. Kalau orang sudah kreatif, punya ide, punya gagasan, pasti ada sesuatu yang bermanfaat yang dihasilkan, betul sekali. baik berupa barang maupun jasa. Jasa. Gitu. Itu 4 tahapan literasi. Nah, diharapkan dengan masyarakat memahami literasi yang sebenarnya dari awal buku menghasilkan yang bermanfaat berupa barang dan jasa, itu berarti sebuah proses literasi terjadi. Iya. Itu yang literasi yang sebenarnya. Iya. Jadi literasi kalau pengertian dasarnya yang sederhana hanya sampai pada tingkat membaca, menulis, berhitung. Iya. Nah, tapi sekarang tidak lagi. Kalau baca tulis itu sudah mungkin tingkatan anak-anak yang baru Dasar mau ya, sekolah betul, ya, betul sekali. pada tingkatan TKSD. TK, Nah, ya. itu masih level itu. Tapi kalau kita yang sudah beranjak pada tingkatan Tingkatan lebih lanjut, ya. nah, sudah 4 tahapan tadi yang penting. Betul sekali. Itu menurut Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Ya. Nasional. Dan kita lakukan itu sekarang. Makanya program literasi yang diterapkan oleh perpustakaan saat ini, kita masuk ke berbagai sektor. Karena inklusi sosial kan. Betul sekali. Jadi ketika kita baca satu buku, misalnya buku tentang hidroponik, Iya. bagaimana menanam tanaman hidroponik. Hidroponik. Kita baca bukunya, kemudian kita menganalisisnya, kita lihat, oh ternyata kalau hidroponik perlu ini, ya kan? Nah situ kan muncul ide, nah, coba bikin. Iya. Nah kan, ketika dia punya ini, mencoba untuk membuat itu, dan ternyata berhasil, berarti ada produksi kan? Produk ya, betul yang Barang, dihasilkan, ya, betul. barang kan, Iya. berupa tanaman hidroponik. Sayuran-sayuran. Nah, Iya. itu bisa bermanfaat untuk dia dan keluarganya, tapi dia juga bisa jual, Sekali. menambah pendapatan. Iya. Nah itu. Iya. Jadi literasi untuk kesejahteraan. Wah. Ya, itu intinya di situ. Ya tidak sebatas baca tulis hitung. Gitu. Nah ini program ini yang kita lakukan dengan Perpusnas sejak tahun 2018. Maluku baru dapat jatah
untuk kegiatan ini dari tahun 2019. Walaupun terlambat tapi sudah dikembangkan hingga Ya. sekarang ini ya Pak. Iya, dan nanti tanggal 7 sampai 9 itu 7-8 September ini Iya. kita punya kegiatan yang tindak lanjut dari program transformasi perpustakaan ini, namanya Peer Learning Meeting, Iya, bulan. ya PLM singkatnya. Oh. Jadi di situ pertemuan secara nasional lewat virtual untuk kabupaten. Kita tetap dari perpustakaan nasional tetapkan untuk Maluku 3 kabupaten replikasi, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Seram bagian Timur. Dari 3 kabupaten ini ditetapkan juga desa-desa replikasi, Oh, yaitu desa untuk Maluku Tengah ada 5 desa, Maluku Tenggara 4 desa, dan SPT 3 desa. Jadi totalnya 12 desa. Nah, di tanggal 78 12 desa ini kita ketemu, kita mulai lihat progres. Nah, awal kita bertemu itu di bulan Mei. Bulan Mei kita lakukan BIMTEK, seperti pengembangan perpustakaan dan teknologi informasi dan komunikasi selama 5 hari di Swissville. oh, Nah, didanai dengan APBN Perpusnas. Kita latih mereka 12 desa ini yang diundang kepala desa sama pengelola perpustakaan. Kita latih bagaimana cara untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang dapat menambah pendapatan masyarakat. masyarakat. Seperti contoh yang hidroponik Hidroponik dan tadi, lain-lain, ya. seperti itu. Oh. Nah, tanggal 78 kita ketemu secara virtual. Nah, nanti mereka paparkan. Apa saja yang sudah dilakukan? Iya. Misalnya, dan pelatihan-pelatihan. salah satu desa yang paling jauh di Pulau Gorong, secara bagian timur, Secara bagian timur. ya, desa rumah nama itu Oke. di Katalokan. Oh, Jauh seperti itu, sinyal susah. Terus PN juga hanya dari jam Listrik juga pakai listrik waktu ya, iya, pakai betul, waktu. Pak. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tapi mereka semangat mereka latih ibu-ibu untuk buat abon ikan, iya. buat ikan asin dan berbagai macam aktivitas yang mereka lakukan. Ada mereka jauh dari Pusat kota betul sekali dengan iya. berbagai keterbatasan. Iya, ada juga desa-desa lain yang sangat luar biasa mereka punya kegiatan. Oke, baik Pak. Pertanyaan keduanya nih Pak, bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengembangkan program literasi selain program yang tadi sudah Bapak jelaskan, 12 desa yang ikut serta juga mungkin tadi kita lihat lomba-lomba yang dilakukan. Mungkin ada program-program lain lagi atau peran-peran pemerintah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengembangkan program literasi Iya. ini Pak. Ya. Salah satunya kita dengan perpustakaan keliling, Iya. kita ke beberapa lokasi yang dapat kita jangkau dan bukan saja provinsinya, di kabupaten kota juga. Oke. Nah, kita lakukan kunjungan ke lokasi-lokasi tertentu. Contoh kemarin beberapa waktu mahasiswa Unpati yang KKN di Rumah 3, mereka kerjasama dengan kita untuk melakukan kunjungan perpustakaan. Nah, kita buat di daerah Aino atas sana. Nah, itu kita datang dengan mobil perpustakaan keliling. Nah, sama-sama dengan mahasiswa KKN dengan masyarakat anak-anak. daerah. Nah, mereka membaca situ. Oh. Nah, dan juga nanti ke depan ini ada beberapa desa juga. Kali ini kita target itu 8 desa, dan selain 8 desa kita kunjungan perpustakaan. Kita juga punya program sistemnya atau namanya itu Baklon. Baklon itu kita pinjamkan buku kepada perpustakaan desa, misalnya 200 eksemplar buku. Nah, kita pinjamkan selama 3 bulan. Setelah selesai mereka baca 3 bulan, kita ambil lagi, kita ganti yang baru. Nah, itu kita sudah lakukan di Lapas Anak yang di Paso itu. Paso, iya betul. Terus di Desa Kuralele, Teonila Serua. Nah, itu kita kasih 200 eksemplar untuk dibaca selama 3 bulan. 3 bulan kita tarik, kita kasih yang baru lagi. Nah, itu juga kan ke desa-desa yang lain atau ke
komunitas literasi yang membutuhkan. Iya. Ya. Selain itu dalam rangka meningkatkan literasi juga kita bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional, di mana Perpustakaan Nasional itu siapkan buku untuk perpustakaan desa, untuk perpustakaan sekolah, untuk komunitas literasi, dan lewat fasilitasi kita tahun ini kita sudah bisa salurkan 2.000 eksemplar buku untuk 4 komunitas literasi. Luar biasa. Satunya di Kota Tual, 3-nya di Kota Ambon. 2.000 buku. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi setiap hal-hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini guna untuk program pengembangan program literasi ini ke depannya. Dan yang pastinya program literasi ini pasti bisa menghasilkan banyak manfaat untuk masyarakat semuanya. Oke Pak, berbicara soal yang nantinya dihasilkan oleh seluruh masyarakat berkat bantuan juga dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, kira-kira dalam melakukan berbagai macam program ini, apa faktor-faktor pendukung dan indikator-indikator apa yang ada di dalamnya ini Pak untuk pengembangan literasi, mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama kita mulai sekarang dari tahun ini lewat dana dak fisik, kita mau mulai memodernisasi perpustakaan. Ya, jadi kita lebih sekarang itu pendekatannya ke digital. Ya. Jadi di ruang layanan kita tahun ini dibantu lewat dana dak untuk rak-rak buku yang lebih baik, yang lebih modern. Kemudian ada bantuan komputernya. Kemudian untuk meja baca dan kursi-kursi semua baru tahun ini, yang kesannya lebih modern. Ya. Biar tidak terlalu kaku supaya orang lebih santai, jangan kesannya terlalu monoton bahwa perpustakaan hanya buku saja membosankan, tapi menciptakan juga suasana yang nyaman supaya minat baca juga bisa meningkat. Jadi kalau dulu kan kita masuk perpustakaan, kita baru cerita dengan teman saja langsung. Betul. Betul. Sekarang kita rubah itu. Iya. Ada meja diskusi, silakan berdiskusi. Yang baca mau perlu internet, ada internet tersedia. Oke, luar biasa. Ya, jadi dia mau akses buku konvensionalnya ataupun digital, silakan. Ya. Sudah lebih modern dan lebih berkembang. Ya. Oke. Nah, ini cuman karena kondisi ini kita belum buka layanan untuk umum, kita kesempatan inilah yang belum bisa untuk buka layanan umum, kita menata. Betul sekali. Ruangannya kita tata, sehingga nanti kalau udah diizinkan untuk pengunjung bisa masuk, mereka akan masuk, mereka punya suasana yang tenang. Oke, baik Pak. Oke Pak, ini kita sedikit melenceng daripada sebelumnya, tapi tidak terlalu jauh juga Pak. Ini khusus untuk layanan pendidikan anak usia dini nih Pak. Bagaimana caranya untuk meningkatkan minat baca dari anak-anak usia dini ini supaya minat bacanya itu bisa ditingkatkan serta bisa dikembangkan, dan mungkin ada program-program yang mungkin dikembangkan untuk lembaga-lembaga sekolah anak usia dini supaya peningkatan bacanya juga bisa ditingkatkan dan dikembangkan. Ya, jadi literasi itu idealnya dimulai dari dini, usia dini, anak usia dini, dimulai dari keluarga usia dini. Nah, itu literasi yang awal harus bangun dari situ. Soalnya kalau sudah besar kayak kita gini kan mau suruh belajar lagi kan sudah susah. Jadi kan anak, misalnya dengan sederhana, bagaimana seorang ibu sejak anaknya masih belum bisa baca, belum bisa tulis, tetapi sebelum dia tidur, ibu itu mendongeng dulu, bercerita dulu. Betul sekali. Nah, ini program ini yang kita sudah lakukan juga bersamaan dengan Bunda Literasi Provinsi Maluku, Ibu Widya. Ya, waktu itu kita turun ke SBT dan SBB. Nah, kita bawa buku cerita. Di dalam buku cerita itu ada pesan dari Bunda Literasi. Pesannya, Mama, tolong bacakan cerita ini kepada saya sebelum tidur. Itu pesan, karena anak ini kan belum bisa baca. Iya, betul sekali. Nah, kita tidak usia itu kan tidak boleh paksa mereka baca kan, karena mereka usianya usia bermain. Makanya pesannya ke mamanya, supaya mamanya yang bacakan cerita. Betul. Nah, itu sebelum tidur. Itu kalau dibiasakan dari rumah, dari keluarga, itu akan terpola dan akan berlanjut, anaknya akan terbiasa mendengar dongeng,
dia mendengar, kemudian dia bisa katakan kepada orang lain juga, tadi malam mama cerita, gitu kan. Jadi dia sudah bisa berbagi ke orang teman-temannya. Nah, kalau itu terus dibangun dari tahap ke tahap sampai dia sekolah, SD, SMP dan seterusnya, itu sudah terbiasa dengan buku. Iya. Seperti itu. Dia akan memicu diri sendiri juga bahwa nanti kalau sudah bisa membaca, dulu mama membacakan, sekarang ingin cari tahu sendiri kira-kira cerita apa. Gitu ya. Oke, baik Pak. Oke Pak, mungkin satu pertanyaan terkait dengan Bunda Literasi. Apa saja program-program dari Bunda Literasi yang sudah dijalankan hingga saat ini? Oke. Ya, jadi sejak pengukuhan Ibu Widya pada tanggal 27 April 2021 sebagai Bunda Literasi Provinsi Maluku oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, hari itu mulai aktivitasnya dilakukan dan tidak mengikat pada semata kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan, juga dengan dinas terkait, ya, atau dia terkait dalam hal ada bisa masuk literasinya. Karena kalau bicara literasi kan ya tadi sudah dijelaskan dia kan sifatnya lintas sektor ya, umum. Ya, karena ada bicara ada literasi kesehatan juga, ya kan? Literasi informasi dan lain-lain. Jadi kegiatan yang kita udah lakukan bersama Bunda, misalnya segala pelantikan itu ke Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur. Nah, nanti dalam waktu dekat juga direncanakan ada ke beberapa kabupaten kota lagi, ya, kegiatan itu. Kemudian yang luar biasanya itu setelah dilantik, bahkan waktu saat lantik itu sudah ada lagu Mas Bunda Literasi. Luar biasa. Ciptaan Ibu Widya. Jadi memang sudah siap sekali ya Bunda Literasi ini dalam membangun literasi dari sejak usia dini ya. Dan pada Hari Anak Nasional kemarin 23 Juli betul. Bunda juga bikin sebuah lagu Beta Anak Maluku. Luar biasa. Jadi memang Bunda Literasi dengan programnya juga saling mendukung dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini guna untuk mencapai program literasi yang lebih baik lagi. Dan memang bersinergi dengan peran Ibu Widya sebagai duta parenting dan juga sebagai Bunda PAUD. Bunda PAUD, betul sekali. Jadi saling bersinergi. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk menutup sesi kali ini, Pak. Kira-kira himbauan atau pesan apa yang bisa Bapak berikan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bagi masyarakat, khususnya untuk meningkatkan minat baca supaya program literasi yang semakin baik ini bisa tersentuh untuk seluruh masyarakat dan yang pastinya juga berdaya guna untuk masyarakat. Intinya, mari kita mulai literasi dari keluarga. Di dalam keluarga, atau kita sebut literasi keluarga, buatlah aktivitas terkait dengan literasi itu. Kan literasi itu ada 6 jenis. Pertama, literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya dan keluarga. Nah, 6 jenis literasi ini bisa dimulai dari keluarga. Karena keluarga itu ujung tombak. Bagaimana literasi dibiasakan, kalau sudah dibiasakan dia menjadi terbiasa dan itu jadi budaya. Misalnya contoh, di dalam keluarga selain orang tua menceritakan dongeng kepada anak, tapi juga orang tua di keluarga bisa menyediakan waktu khusus untuk baca bersama, reading time. Misalnya di waktu malam semua sudah pulang kantor, selain anak bawa pulang PR-nya, ya orang tua sama-sama duduk, sama-sama dengan kebutuhan yang dibaca. Ya pastinya kalau ayah pasti baca yang terkait dengan pekerjaan kantornya, ibu mungkin terkait dengan majalah terkait fashion atau kuliner, kan sesuai kebutuhan kan. Nah, anak yang belum bisa membaca ya mungkin diceritakan oleh kakaknya. Nah, itu aktivitas yang bisa dimulai dari keluarga. Ya kan? Nah, kemudian setelah ada reading time, ada kesempatan juga di mana ada story time.
anak menceritakan apa yang dia baca. Setelah membaca kita bercerita. Iya, seperti itu kan. Iya. Nah itu kalau dibiasakan, keren itu. Nah setelah itu bisa juga dilakukan misalnya dalam keluarga itu ada semacam lemari buku Oh. yang dibuat mungkin seperti ini yang Rak-rak, menarik. ya, Ya, betul. jangan rak yang kayak sana yang orang lihat. Betul, Nah, betul, yang menarik, betul. menarik. Ada pesan-pesan motivasinya seperti ini. Iya. Not every day is good dan seterusnya. Ya, nah seperti itu. Itu kalau dalam keluarga mulai dari rumah kita yakin literasi pasti oke. Pasti, betul Ya, sekali. jadi kita pesan aja, harapkan itu. Mari kita mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga. Dari dalam keluarga maka akan berkembang untuk masyarakat Iya, yang lebih berdampak. luas. Nah, Betul. setelah itu ketika keluarga yang sudah terbiasa dengan membaca, bercerita, kemudian ada rak Rak-rak bukunya, ini, iya. nah, dibuat juga namanya pohon literasi. Namakan saja pohon Pohon literasi lah. literasi, iya. Ya. Nah, bagaimana kreativitas lah. Setiap yang dia baca, ada kan dia dapat kata-kata mutiara atau kalimat-kalimat yang menguatkan dia, yang jadi sesuatu bagi dia, bisa tulis dalam lembar kertas, dipajang. Betul. Nah, mau pakai karton menilai, bisanya ditempel di situ masing-masing, sehingga dia lihat, oh ternyata mulai ada kegiatannya dan dia tahu ini kita punya kata-kata bijaknya. Nah, kemudian setelah itu dia bisa transfer ke lingkungannya. Misalnya dia dapat buku yang menarik, anak-anak ya, Iya. dia bisa di teras misalnya, dia ajak tetangganya, teman-temannya, mari kita lihat buku ini, wah menarik nih. Nah, jadi terjadi proses mulai transformasi ke transfer ke teman-temannya. Iya, betul. Selain itu bisa wisata literasi. Orang tua ajak anak ke toko buku, ke Dian Pertiwi, ke Gramedia, atau ke perpustakaan. Ya, kan? Atau kayak misalnya kalau di desa itu ada taman baca, ke taman Boleh baca. ke taman baca. Itu wisata literasi. Oh. Nah, itu aktivitas yang mesti dilakukan dengan keluarga. Dan itu memang harapan kami supaya literasi mulai dari keluarga. Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Ya. banyak Pak untuk kesempatan Oke. serta penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ya. dikemukakan tadi. Semoga nantinya juga literasi ini semakin berkembang untuk Ya. masyarakat lebih luas dan yang pastinya berdaya guna untuk kita semua. Oke, baik sahabat cerdas semua, demikian sesi kita kali ini bersama dengan Pak Dhani Inde, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. Akhir kata Naya mengucapkan banyak terima kasih dan yang pastinya terakhir salam literasi untuk kita semua. Sampai jumpa.